Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salam sampai ke keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Madan Ilyas dari kelas 3 PAID Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia. Selama 10 tahun terakhir ini, perkembangan multimedia telah banyak membantu para perancang, instruktur, dan perancang multimedia untuk membeli, membagikan, dan membuat multimedia pembelajaran dapat berupa grafik dalam buku teks, PowerPoint dengan audio, mendengarkan atau menonton presentasi narasi, animasi, dan video pendidikan. Bidang multimedia yang paling berkembang saat ini adalah pembuatan video pembelajaran daring. Teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif berasal dari kata cognition yang artinya proses mengetahui sesuatu. Teori ini banyak digunakan dan menjadi dasar pengembangan teori belajar. Ini biasanya dikelompokkan menjadi 2 tren. Tren yang pertama yaitu tren kognitif individu, berasal dari teori Piaget yang menekankan aktivitas konstruktivis individu ketika mereka mencoba untuk memahami sesuatu. Dan yang kedua yaitu tren sosial kultur yang menekankan pada konteks kognisi yang secara sosial dan budaya. Teori kognitif pembelajaran multimedia melihat bagaimana perancang harus menyusun pengembangan multimedia dan bagaimana menerapkan strategi kognitif yang efektif untuk membantu peserta didik belajar secara efisien. Pembelajaran multimedia adalah apa yang dipelajari oleh para peserta didik dengan menggunakan grafik. Grafik itu dapat berupa foto, peta, animasi, dan video. Dan selain menggunakan grafik juga menggunakan teks yang tercetak atau lisan. Belajar multimedia dimulai ketika orang dewasa atau anak menonton grafik atau animasi, mendengarkan pidato, beberapa musik atau efek suara, membaca beberapa teks, memfokuskan perhatiannya untuk belajar dan mengirim data ke atau dari ingatan jangka panjang mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ilmu belajar. Ilmu belajar adalah ilmu pengetahuan membahas bagaimana orang belajar. Memahami bagaimana orang belajar dapat membantu perancang instruksional dan multimedia ketika mereka mengembangkan potongan multimedia instruksional yang akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pembagian ilmu belajar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bermakna. Menurut Mayer dan Moreno, ahli dari bidang kognitif multimedia, pembelajaran yang bermakna adalah pemahaman yang mendalam tentang materi. Pada hal ini, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep-konsep utama, mengatur informasi secara mental, dan mengintegrasikan informasi ini dengan pengetahuan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi oleh semua perancang multimedia adalah bagaimana memperkenalkan konsep-konsep baru yang menarik tanpa menyebutkan kelebihan kognitif. Kelebihan kognitif menurut Mayer dan Moreno adalah ketika proses kognitif yang dimaksudkan peserta didik melebihi kapasitas kognitif yang tersedia. Yang kedua adalah instruksi dan pembelajaran multimedia. Mayer dan Moreno mendefinisikan pembelajaran multimedia sebagai pembelajaran dari kata-kata dan gambar.
dan instruksi multimedia sebagai sarana yang memberikan kata-kata dan gambar untuk belajar. Kata-kata itu bisa tercetak di layar atau diucapkan berupa grafik. Sedangkan gambar bisa statis atau animasi. Gambar statis dapat berupa grafik diagram, dan ilustrasi. Sedangkan gambar animasi dapat berupa animasi dan video interaktif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teori kognitif pembelajaran multimedia, di mana teori kognitif pembelajaran multimedia ini mencakup kepada 4 hal. Yang pertama yaitu kerangka teoritis, yang kedua 3 asumsi, yang ketiga cara kerja memori dalam multimedia pembelajaran, dan yang keempat yaitu teori beban kognitif. Pembagian yang pertama yaitu kerangka teoritis. Mayer adalah ilmuwan kognitif yang mengembangkan teori ini dan telah menghabiskan hampir 3 dekade untuk meneliti dan memperbarui teori ini dengan mengembangkan multimedia pembelajaran. Model multimedia yang dibangun oleh Mayer adalah hasil dari karya Palvio, Badley, dan Schweller. Model dan prinsip-prinsip untuk didesain multimedia dibuat setelah melakukan banyak pengalaman pada peserta didik dari psikologi subjek pool di Universitas California yang berada di Santa Barbara. Dalam eksperimen multimedia instruksinya, Mayer menguji berbagai jenis kendala kognitif pada pembelajaran multimedia. Peserta didik dibagi menjadi kelompok yang berbeda selama percobaan. Setelah potongan multimedia selesai, peserta didik diminta untuk menjawab soal di atas kertas untuk mengukur ingatan dari apa yang telah dia pelajari. Yang kedua yaitu 3 asumsi. Kerangka kerja untuk pembelajaran multimedia dan bagaimana pikiran bekerja menakar pada 3 asumsi ini. Yang pertama yaitu saluran ganda. Peserta didik memiliki saluran yang berbeda di otak mereka untuk memproses materi visual dan verbal secara terpisah. Peserta didik akan memilih kata-kata yang relevan untuk diproses dalam memori kerja verbal dan gambar yang relevan untuk diproses dalam memori kerja visual. Yang kedua yaitu kapasitas terbatas. Ada batasan jumlah informasi verbal dan verbal yang dapat diproses oleh setiap saluran. Yang ketiga yaitu proses aktif. Agar proses belajar yang bermakna dan mendalam tergantung pada proses kognitif peserta didik untuk dapat memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi baik verbal ataupun visual yang disajikan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu cara kerja memori dalam multimedia pembelajaran. Peserta didik mulai dengan mengamati bagian multimedia instruksional. Presentasi multimedia berisi kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar adalah representasi fisik. Peserta didik kemudian menggunakan telinga dan mata untuk mengakses representasi sensorik. Peserta didik kemudian memilih elemen teks atau pendengaran dan gambar untuk dimasukkan ke dalam memori kerja. Peserta didik menentukan apa teks atau pendengaran dan gambar akan disimpan dalam memori jangka panjang. Agar peserta didik dapat memproses dan mengintegrasikan teks tertulis dan visualisasi, teks tertulis atau visual yang dilihat oleh peserta didik harus lebih dahulu disimpan dalam memori kerja. Harus disimpan terlebih dahulu dalam memori kerja agar peserta didik ini melihat pada sumber kedua yang sudah diperlihatkan terlebih dahulu. Peserta didik kemudian akan mengintegrasikan elemen yang dipilih, kata maupun gambar, dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan. Panah dalam model ini mewakili proses kognitif. Panah dari kata ke telinga mewakili pemrosesan kata yang diucapkan. Panah dari kata ke mata adalah untuk mencetak teks dan gambar yang diproses oleh mata.
Perpindahan dari memori sensorik ke memori kerja, panah yang memilih kata dan gambar menunjukkan peserta didik sedang memilih kata dan gambar spesifik untuk diperhatikan. Kemudian, kata-kata dan gambar yang dipilih ini disusun menjadi presentasi verbal dan gambar yang koheren. Panah terakhir bergerak dari memori kerja ke memori jangka panjang. Disinilah peserta didik menggabungkan model verbal dan bergambar dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan. Memori kerja terbatas dalam penyimpanan dan bersifat sementara, sedangkan memori jangka panjang tidak memiliki batasan. Selanjutnya yaitu teori beban kognitif, yang mana teori beban kognitif ini adalah mendefinisikan bagaimana otak hanya dapat memproses data sensorik yang masuk selektif ke dalam memori kerja. Ini adalah teori multimedia yang penting dan perancang instruksional harus mengikuti ketika merancang multimedia pembelajaran. Karena peserta didik hanya dapat memproses informasi dalam jumlah terbatas pada saat informasi yang disajikan kepada peserta didik tidak boleh mengandung konten yang tidak perlu. Contoh konten yang tidak perlu adalah desain animasi yang menghibur, yang mengalihkan peserta didik dari konsep yang diajarkan dalam bagian multimedia instruksional. Ada 3 jenis beban kognitif. Yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik, yang kedua yaitu beban kognitif asing, dan yang ketiga yaitu beban kognitif erasi. Maksudnya yang ketiga yaitu beban kognitif eral. Beban kognitif yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik, didasarkan pada materi yang diperkenalkan dan pengalaman peserta didik. Beban kognitif yang kedua yaitu beban kognitif asing, didasarkan pada materi di luar konten seperti metode presentasi atau kegiatan yang memaksa pengguna untuk memperhatikan berbagai sumber informasi. Contoh materi asing adalah musik latar, animasi terbang di layar, dan teks layar dengan narasi. Perancang instruksional dan multimedia harus mencegah pemrosesan asing karena semakin banyak energi yang dihabiskan peserta didik untuk mencoba memproses informasi ini, semakin sedikit kapasitas kognitif yang akan mereka miliki untuk terlihat dalam pengalaman belajar. Teori beban kognitif yang ketiga yaitu beban kognitif eral, yang didasarkan pada peningkatan pengalaman belajar dan hasil dalam sumber daya tugas yang dikhususkan untuk akuisisi skema dan automatisasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip multimedia, di mana ada 12 prinsip perancangan multimedia yang diciptakan oleh Mayer untuk membantu para perancang menyeimbangkan saluran visual dan verbal. Yang pertama yaitu prinsip multimedia, kedua prinsip kesinambungan spesial, ketiga prinsip kedekatan temporal, keempat prinsip koherensi, kelima prinsip modalitas, keenam prinsip redundansi, ketujuh prinsip perbedaan individu, yang kedelapan prinsip sinyal, 9 prinsip segmentasi, ke-10 prinsip prapelatihan, ke-11 prinsip suara, dan yang terakhir yaitu prinsip gambar. Yang selanjutnya itu 3 tantangan. Selama 1 dekade terakhir, para peneliti kognitif telah mengidentifikasi terkait 3 tantangan utama yang dihadapi para perancang multimedia ketika membuat multimedia pembelajaran, yaitu yang pertama konten asing yang dapat membebani kapasitas pemrosesan peserta didik. Konten asing telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu detail yang tidak relevan. Ketiga yaitu kompleksitas. Lanjut pada mengembangkan potongan multimedia pembelajaran secara efektif. Mayer telah melakukan banyak penelitian dalam hal pembelajaran. Ia menemukan bahwa narasi berdekatan dengan grafik visual dalam video sangat efektif untuk pelajaran tingkat pemula. Pelajaran visual dan menjelaskan topik yang kompleks. Jadi pembelajaran tentang
pembelajaran menggunakan metode grafik visual dalam video itu lebih efektif digunakan kepada tingkat pemula, pelajar yang otaknya cenderung kepada visual, dan lebih cocok digunakan dalam menjelaskan topik yang kompleks, yang rumit. Lalu sebuah percobaan yang dilakukan oleh Park dan kawan-kawan menemukan bahwa peserta didik belajarnya lebih baik dengan narasi daripada kata yang tercetak di samping visual yang kompleks. Ini malah sebaliknya. Percobaan yang dilakukan oleh Park dan kawan-kawan malah sebaliknya, bahwa peserta didik belajarnya lebih baik dengan narasi daripada kata yang tercetak di samping visual yang kompleks. Kemudian perancang perlu memahami bahwa peserta didik menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna ketika teks disajikan dalam bentuk lisan daripada dicetak di layar. Lanjut kepada redundansi. Perancang multimedia harus meninggalkan informasi yang berlebihan. Teks yang diucapkan seharusnya tidak muncul kata demi kata di layar. Menyajikan kata-kata tercetak dengan narasi benar-benar mengurangi pembelajaran karena beban memori tambahan. Jadi ketika kita menyajikan pembelajaran dengan menggunakan visual, kemudian di visual tersebut terdapat kata-kata yang tercetak, nah itu akan benar-benar mengurangi pembelajaran karena beban memori tambahan peserta didik. Dalam studi yang dilakukan oleh Mayer tentang redundansi, ia menemukan bahwa menambahkan teks redundan pendek di samping gambar yang diwarnai menghasilkan perbaikan pada retensi narasi, tetapi tidak pada transfer. Informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kognitif yang berlebihan. Karena memori kerja peserta didik digunakan untuk memproses informasi yang tidak perlu. Perancang multimedia seharusnya menyingkirkan informasi yang tidak perlu tersebut. Kemudian yaitu pensinyalan adalah teknik yang dapat digunakan dan merupakan salah satu prinsip multimedia yang mengurangi materi asing. Tanpa penggunaan pensinyalan, peserta didik mungkin akan mengalami beban kognitif karena harus menyimpan informasi pendengaran dalam memori yang bekerja sampai peserta didik dapat menemukan referensi visual di layar. Perancang multimedia bisa menggunakan header, ikhtisar atau pernyataan objektif, menyoroti kata kunci atau konsep, menggunakan balon bicara atau call out untuk area penting, serta panah dan animasi untuk menarik perhatian peserta didik. Yang selanjutnya yaitu segmentasi yang berfokus pada pembagian potongan multimedia instruksional ke dalam topik yang lebih kecil yang dipisah-pisahkan untuk semua pelajaran. Segmentasi memungkinkan peserta didik untuk mempelajari satu topik sebelum melanjutkan topik selanjutnya. Jadi ketika kita mengajar, alangkah baiknya materi-materi tersebut dipisah-pisah, tidak disatukan, karena agar memudahkan peserta didik untuk mempelajari satu topik. Ketika topik tersebut sudah dikuasai, baru peserta didik melangkah kepada topik yang selanjutnya. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa segmentasi sangat efektif untuk pelajar pemula. Materi pembelajaran secara konseptual, kompleks, dan kecepatan presentasi cepat. Selanjutnya yaitu animasi versus gambar statis. Hofler dan Lerner melakukan penelitian eksperimental untuk menentukan apakah animasi instruksional lebih efektif daripada gambar statis. Hasil penelitian mereka menemukan ada keuntungan menggunakan animasi pada gambar statis, terutama ketika animasi terhubung langsung ke topik atau pelajaran yang sedang ditangani. Sester dan kawan-kawan juga melakukan penelitian dan hasilnya mereka menemukan bahwa menambahkan animasi ke penjelasan verbal membantu peserta didik mengingat informasi langsung, tetapi tidak membantu dalam pengalihan percobaan. Jadi ada kalanya gambar statis itu lebih efektif dengan syarat gambar harus mudah dimengerti, memiliki teks terbatas yang tidak berlebihan, dan berhubungan langsung dengan topik yang diajarkan. Kemudian kontrol. Penelitian yang dilakukan oleh Mayer menemukan bahwa ketika peserta didik memiliki kontrol atas kecepatan multimedia pembelajaran, itu lebih bermakna dan efektif. Eksperimen lainnya adalah membandingkan kontrol peserta didik dengan versi sistem yang dikontrol. Hasil mereka menyimpulkan bahwa peserta didik kontrol memiliki kinerja transfer yang lebih baik dari versi yang dikendalikan oleh sistem.
memungkinkan peserta didik untuk mengontrol konten, bantuan, dan kecepatan dapat menghasilkan pembelajaran lebih bermakna dan mencegah beban kognitif. Jadi ketika kita mengajar, harusnya ada interaksi antara peserta didik dan si pengajar. Alangkah baiknya si pengajar itu bertanya kepada didik, apakah materi yang disampaikan sudah bisa diserap atau belum. Jadi di situ letak kontrolnya. Jikalau si peserta didik belum bisa menyerap materi, itu peserta didik bisa mengontrol materi yang dijelaskan oleh si pengajar. Kemudian membagi pelajaran ke dalam segmen yang lebih kecil, memberikan peserta didik itu kontrol untuk memusatkan perhatian mereka pada aspek pelajaran yang dia sukai. Yang kemudian yaitu interaktivitas. Interaktivitas itu menggambarkan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, kemudian guru ke peserta didik, dan peserta didik konten. Menurut Evan dan Gibbons bahwa interaksi melibatkan urutan 3 tindakan, yaitu inisiasi. Inisiasi ini menyajikan peserta didik dengan tombol atau fitur kontrol untuk peserta didik untuk mendorong atau berinteraksi dengan untuk bergerak pada tindakan tanggapan. Setelah inisiasi dilakukan, kemudian respon. Peserta didik menekan tombol atau mengontrol fitur yang muncul pada tindakan terakhir. Kemudian umpan balik, slide atau informasi berikutnya disajikan sebagai hasil dari peserta didik menekan tombol di urutan tindakan terakhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterlibatan dan umpan balik. Terlibatan dapat berisi pertanyaan pilihan ganda, tombol untuk mengklik, objek agar bergerak, dan tautan yang mengarah ke berbagai slide, halaman, atau situs web. Jika perancang multimedia menciptakan pertanyaan pilihan ganda setelah dipelajari bagi peserta didik untuk menjawabnya, maka penting bahwa pertanyaan pilihan ganda diberikan umpan balik yang baik yang berarti. Jika peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, maka jawaban yang benar harus menjelaskan mengapa jawaban itu benar. Mengapa 1 ditambah 1 2? Jadi si jawaban 2 itu harus menjelaskan mengapa 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Dan jika peserta didik menjawab pertanyaan yang salah, maka jawaban yang benar itu harus diberikan. Serta di mana peserta didik harus mencari untuk meninjau konsep utama yang dibahas. Kemudian yang selanjutnya itu screencast. John Udall mendefinisikan screencast sebagai cara untuk menyajikan pemutaran hasil layar komputer yang direkam secara digital yang berisi narasi lisan. Screencast dapat digolongkan sebagai animasi. Screencast itu ternyata karena animasi didefinisikan sebagai gambar bergerak dengan narasi lisan. Dalam percobaan yang dilakukan Ali dan kawan-kawan, mereka menemukan bahwa peserta didik paling baik ketika screencast berisi narasi pendel, sederhana, dan peserta didik memiliki pengetahuan sebelumnya yang kurang baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.